Hai semuanya, ini gue Me Today. Sisi gelap gym. Berapa yang kamu habiskan setiap bulan untuk menjadi member gym? 375.000, 500.000, atau bahkan 1 juta setiap bulan? Enaknya olahraga jalan atau jogging di treadmill sambil ngeliatin member lain yang keringetan di balik pakaian olahraga mereka. Tapi keringetan bukan karena ruangannya itu nggak ada AC atau AC-nya rusak, tapi keringetan karena bakar lemak, bakar kalori. Udah lebih 20 tahun lalu sejak gym buka pasar di mall. Jadi kalau ditanya mau kemana? Nge-gym. Kok ke mall? Ya iyalah, nanti habis gym sekalian nonton. Praktis gitu ya. Semuanya all in ada di tempat yang sama. Fasilitas mega gym di mall itu memang menawarkan fasilitas tambahan bagi setiap membernya. Kelar nge-gym, kalian bisa sauna atau pilih steam. Dan setelah itu bisa mandi, shower pakai air hangat atau air dingin. Pilih sendiri mau yang mana. Bahkan disediakan hair dryer. Jadi keluar dari gym itu rambut udah kering. Ada juga yang menyediakan ekstra pijit. Biasanya di depan tempat gym itu ada cafe atau lounge. Jadi kalian bisa mampir di situ buat sekedar minum atau makan. Kan abis olahraga biasanya lapar atau sekedar kongko-kongko dengan teman-teman di situ. Ngelihat tarif yang harus dikeluarkan kalau menjadi member di situ, pendaftaran dengan uang bulanan itu beda. Padahal kalau menurut Head of Marketing Communication Gold's Gym Indonesia, alat kebugaran pada dasarnya sama saja. Lagi pula member tidak terlalu memperhatikan merek peralatannya terkenal atau tidak. Member yang membayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan itu nggak begitu peduli alatnya itu benar-benar bermerek atau enggak, yang penting bisa dipakai. Sebenarnya kapan pertama kali bisnis gym ini dimulai? Tepatnya pada tahun 1965. Zaman-zaman kalian masih pada belum lahir. Nah, jadi pada tahun 1965 itu ada seorang Amerika yang bernama Joe Gold. Dia membuka gym pertama kali di Venice, California, yang kita kenal sebagai Gold's Gym. Membernya pada saat itu terbatas hanya di kalangan binaragawan, tapi dengan cepat dapat langsung diminati oleh para bodybuilders. Arnold Schwarzenegger pada tahun 1968 landing di Amerika Serikat dan langsung menjadi member Gold's Gym, juga menjadi teman baik dari Joe Gold. Tak hanya berbisnis di bidang gym, Joe Gold juga ikut mendesain peralatan, membuat inovasi baru dan revolusi di bidang olahraga. Orang dapat berolahraga, membentuk tubuhnya beserta dengan bantuan alat penunjang. Tahun 1977 dibuka lagi World's Gym di Santa Monica. Tahun 1980 menjadi era di mana banyak perusahaan yang membuka gym bagi karyawannya, maka pusat kebugaran makin dikenal luas. Fenomena ini memicu lokasi bangunan yang sebelumnya mereka memiliki gedung sendiri mulai merambah ke gedung perkantoran sampai ke mall. Era 1990-an sudah tidak lagi dikuasai oleh para kaum binaragawan. Dengan banyaknya seleb yang berlatih untuk membentuk tubuh agar terlihat menarik, maka fitness pun menjadi tren gaya hidup. Di Indonesia sendiri dimulai tahun 2004. Pada saat itu ada selebriti fitness yang masuk ke mall IX. Gue juga pernah masuk ke sana tapi nggak pernah jadi membernya, cuma ikut menikmati fasilitasnya karena nggak sesuai dengan kantong gue. Di IX ini memang mallnya waktu zaman-zaman itu ya enak gitu buat tempat kongko-kongko. Di situ kayak tempatnya luas dan kelihatan kayak tempat yang ajib-ajib. Lalu menyusul Fitness First di Plaza Semanggi dan di MTA, yang di MTA ini ada kolam renangnya. Fitness First dan Celebrity Fitness ini berasal dari Inggris dan mereka punya cabang yang banyak juga ya mendunia. Gue nggak gitu apa sih, cabangnya ada di mana-mana aja. Kalau misalnya kalian sedang berkunjung ke negara tertentu dan ada cabang Celebrity Fitness atau Fitness First di situ, kalian bisa punya akses untuk menikmati klub gym di sana. Sampai akhirnya dibuat ada member platinum, terutama di Senci dan Grand Indonesia. Di mall-mall yang elit, soalnya kalau di mall-mall yang pas-pasan ya udah tahu ya agak-agak susah nawarin ke situ. Ya termasuk gue juga sih, susah nawarin gue maunya yang gratisan, cuma free trial doang. Mulai merambah ke mall-mall lain, Gold's Gym buka di Menteng Huis. Kalau ini gue nggak coba free trialnya. Masuk di tahun 2006. Lalu Gold's Gym juga buka cabang-cabang lain. Itu ada di Citraland, juga termasuk di Tangerang dan Bandung.
Kenapa mereka buka di mall? Karena selain pusat pembelajaran, juga lokasinya strategis ada di kawasan penduduk dan dekat dengan perkantoran. Dengan space yang luas, musik yang kencang, serta lampu yang temaram. Terus dindingnya kaca supaya menarik perhatian orang yang lewat. Malah di MOI, Mall of Indonesia, ada yang menyewa space seluas 2.900 meter persegi. Jadi kalau habis kelar keringatan nih, setelah kita bersih-bersih gitu, bisa menyempatkan diri makan atau minum di cafe yang atau lounge yang disediakan di depan gym tersebut. Tak lupa banyak kalimat motivasi agar mereka yang membacanya itu jadi semangat terus datang ke gym dan memperpanjang keanggotaannya. Dengan sasaran middle to high, sebenarnya berapa sih pendapatan gym ini? Kalau per tahun saja mereka membayar 3-8 juta. Di Fitness First sendiri ada 28.000 member aktif dari 35.000 member. Jadi dalam setahun mereka bisa dapat penghasilan 280 M. Ini angka pada waktu 20 tahun yang lalu. Itu gue bicara yang ada di mall. Tapi ada lagi yang di atasnya, high class, yaitu Clark Heights. Biasanya Clark Heights ini ada di hotel-hotel terkenal seperti Hilton, Mandarin, Borobudur, Le Méridien, dan Regent. Clark Heights bisa dibilang lebih agresif. Di Jakarta saja, hampir seluruh hotel bintang 5 dikuasainya. Karena target market mereka adalah kalangan para eksekutif yang sedang nginep di hotel atau ya sekedar jalan-jalan ke hotel. Bahkan kalau mau menjadi membernya, itu disediakan voucher menginap di Sheraton Inn. Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen punya perut kayak papan penggilasan alias six pack? Gue juga mau. Yang ini seperti menjadi resolusi awal tahun baru. Siapa saja harus memiliki tujuan untuk memotivasi dirinya agar berhasil menciptakan bentuk tubuh yang ideal supaya baju juga muat, nggak kelihatan endut. Ini baik juga loh buat kesehatan. Ingat, lingkar perut menentukan kesehatanmu. Kalau zaman gue kecil dulu, tren perut buncit itu artinya bos, punya banyak duit, kemakmuran. Tapi makin kesini, justru bos perutnya six pack karena sanggup bayar gym yang mahal. Tapi rasa-rasanya kok abang-abang ini yang kayaknya nggak pernah menjadi member gym, perutnya malah six pack ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.